Pemirsa, aksi debt collector di Depok, Jawa Barat yang mencegat mobil warga ditangkap oleh polisi. Dari 11 pelaku, polisi menangkap 2 orang. Turun kamu. 11 orang mengadang satu keluarga pengendara mobil di Jalan Raya Juanda, Sukmajaya, Kota Depok. Para pelaku memepet kendaraan dan merusak mobil. Setelah polisi memeriksa korban, langsung mengejar para pelaku. 2 pelaku dari 11 orang ditangkap polisi merupakan pengadang korban yang merupakan mata elang. Ternyata korban bukanlah pemilik mobil, namun teman yang meminjam mobil dan membawa keluarganya, termasuk istrinya yang tengah hamil. Perampasan dan juga ada sedikit penganiayaan kepada korban. Kemudian untuk tersangka DP itu turut serta atau membantu, perannya itu menghadang mobil Mazda 2 merah yang dikendarai oleh korban. Polisi mengimbau masyarakat agar segera melapor jika ditemukan penarikan paksa yang dilakukan oleh debt collector. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, usai dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Ahmad Zoni kembali dipindahkan ke Cipinang. Pemindahan tersebut dilakukan untuk mempermudah proses persidangan. Mobil tahanan yang membawa aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Ahmad Zoni dan 4 warga binaan lainnya tiba di Lapas Narkotika Kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Ahmad Zoni dikawal petugas kejaksaan bersenjata lengkap langsung dibawa ke Lapas Narkotika Kelas 2 Cipinang. Pemindahan dilakukan guna mempermudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan dilakukan di PN Jakarta Pusat Kamis 18 Desember mendatang. Ahmad Zoni dan 4 orang lainnya ditempatkan di Blok E setelah menjalani proses pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Sebelumnya pada 16 Oktober 2025, Ahmad Zoni dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan, Cilacap. Pemindahan dilakukan setelah ia 4 kali ditangkap polisi akibat kasus narkoba. Amar bersama 5 narapidana lain digiring dengan penutup kepala dan rantai di kaki. Pemindahan ini setelah ia tertangkap tangan mengedarkan sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 pengendara motor meninggal dunia dalam kecelakaan adu banteng antara sepeda motor dengan sepeda motor di Jalan Raya Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedangkan 1 pengendara mengalami luka parah di kepala. Kecelakaan adu banteng antara sepeda motor dengan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kerasnya benturan membuat 4 pengendara motor terpental hingga ke tengah dan tepi jalan raya. Akibat kejadian 3 pengendara motor tewas di lokasi, sementara 1 lainnya mengalami luka parah di kepala. Tim relawan dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Warga mengaku mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar suara ambulan yang berada di depan rumahnya. Kondisi penerangan jalan di lokasi kejadian diduga menjadi penyebab kecelakaan. Lampu jalan ini mati. Oh, gelap memang jalan? Iya, kemarin aja mati. Biasanya ya, biasanya nyala. Ada berapa korban? 4 ya. Kondisinya gimana? Meninggal 3. Yang 3 meninggal? Iya. Yang 1? 1 parah. Barang bukti 2 sepeda motor sudah diamankan 2 unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Ratusan kios pedagang pepaya dan pisang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur hangus terbakar. Pedagang panik menyelamatkan diri membawa kotak uang dan barang berharga. Pasar Induk Kramat Jati, asap hitam. Situasi merah. Pedagang dan pembeli di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur yang tengah sibuk jual beli mendadak panik. Kebakaran besar tiba-tiba melahap habis puluhan kios buah-buahan. Api besar merembet ke ratusan kios lainnya. Sebelum kejadian, warga sempat mendengar 2 ledakan keras. Pedagang pun panik, berupaya menyelamatkan diri sambil membawa barang berharga yang bisa diselamatkan. Api berhasil padam usai puluhan unit damkar diterjunkan ke lokasi.
Dugaan sementara, api berasal dari kios plastik. Total kios terbakar diperkirakan mencapai ratusan. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polisi mendalami penyebab kebakaran Pasar Induk Kramat Jati. Puslap 4 telah melakukan olah TKP, sementara sejumlah saksi juga telah diperiksa. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran 350 kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah saksi di lokasi telah diperiksa oleh polisi dan polisi juga akan meminta keterangan terhadap pengurus pasar. Puslap 4 juga telah melakukan olah TKP untuk melakukan pendalaman terkait penyebab kebakaran. TKP di mana kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Dugaan awal Pak, penyebabnya? Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya puslapor yang akan melakukan oleh TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran, dan setelah nanti kita lakukan posko TKP. Akibat kebakaran ini, 350 kios ludes dilalap api, beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras kembali memicu banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah warga terdampak dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kadang aja hujan 2 jam setengah saya lah kadang. Warga merekam detik-detik terjadinya banjir bandang atau galodo yang menerjang permukiman saat hujan deras mengguyur Kabupaten Agam. Di kawasan Danau Maninjo, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, banjir menjebol dinding sekolah SDN 14, Jorong Labuah. Hujan deras berlangsung 1,5 jam, namun debit air meningkat drastis. Sejumlah warga dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Banjir bandang juga terjadi di Kecamatan Palembayan. Curah hujan tinggi memicu luapan air di Kayu Pasak, Koto Alam, dan Silungkang. Warga memilih menghentikan aktivitas dan mencari tempat yang aman. Sementara di Kecamatan Palupu, hujan deras memicu longsor di ruas Jalan Bukit Tinggi Pasaman, tepatnya di Paninggiran Ateh, Nagari, Nanlimu. Kondisi tanah yang basah dan labil masih beresiko terjadinya longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.